Oke, jadi di tempat saya berada sekarang di Kota Malang, bioskop itu belum buka, kemudian tempat karaoke juga belum buka. Jadi biasanya kalau misalkan kita stres butuh hiburan, hiburan kita cuman streaming di Netflix pakai TV atau streaming di YouTube pakai TV. Tapi suara di TV itu kan ya gitu-gitu aja ya, sampai akhirnya bos mengirimi kita sebuah soundbar. Dan perkenalkan, ini adalah Bose Smart Soundbar 300, seri yang ada di tengah-tengah kalau kita sandingkan dengan produk soundbar Bose yang lain. Yang pertama itu kalau saya lihat di websitenya ada Bose TV Speaker, kemudian ada Bose Soundbar 300, ada Bose Soundbar 500, dan juga ada Bose Soundbar 700. Jadi dia kelasnya ini ada di tengah-tengah lah, atau biasanya kita sebut dengan mid range. Tapi buat saya yang pertama kalinya nyobain speaker soundbar dari Bose ini, walaupun kata websitenya ini kelas mid range, tapi menurut telinga saya udah kelas high end banget karena dia memiliki fitur yang menurut saya sangat menarik. Pertama, ada fitur Spacious Sound Clear Dialog, di mana dia memiliki 4 full range driver, jadi 2 ada di depan, 1 ada di kanan, dan 1 ada di kiri. Yang gunanya untuk menghasilkan output audio yang spacious atau lebih wider lagi. Jadi suaranya udah mirip banget seperti di bioskop, 2 dari depan, 2 dari samping, jadi suaranya spacious dan juga lebar banget. Dan di bagian tengah juga masih ada 1 dome tweeter yang fungsinya untuk clear dialog tadi. Jadi buat separasi audio ketika nonton film, suara dialognya terdengar lebih jelas, tidak tercampur dengan backsound filmnya. Apalagi kalau kalian suka nonton film azab ya, film azab itu kan backsoundnya jeng 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 jeng, bisa nutupi suara dialog dari pemainnya. Jadi dengan fitur clear dialog ini, backsoundnya tadi tidak akan mengganggu. Kita coba dulu untuk speaker dari TV-nya dengan genre lagu yang ngebass. Waduh, bassnya kayak gitu ya. Ada iklan lewat tadi. Ini suaranya Bose. Oke. Jadi itu tadi adalah kualitas suara dari speaker soundbar Bose 300. Cuman perlu diingat kalau output suaranya itu tergantung dengan device kalian juga. Tapi kalau menurut telinga saya, suaranya udah enak dan nyaman banget. Kemudian fitur yang kedua ada yang namanya Simply Sync Pairing. Jadi dia bisa dikoneksikan dengan mudah. Pertama ada ekosistemnya Bose. Jadi kalau misalkan kalian punya headphone-nya Bose dan kalian pengen merasakan, kalau mungkin kalian ada di ruang keluarga dan kalian gak pengen keluarga kalian yang lainnya terganggu dengan suara speakernya, kalian bisa koneksikan dengan headphone. Jadi di soundbar 300-nya akan mati dan hanya menyala di headphone Bose-nya tadi. Kemudian kalau misalkan kalian pengen upgrade ya, mungkin kalian suatu saat ngerasa ini speakernya suaranya kok kayaknya kurang kenceng, kalian gak perlu jual si soundbar 300 ini untuk upgrade ke soundbar yang lebih besar lagi tipenya. Kalian tinggal beli aksesorisnya aja. Jadi dia bisa dikoneksikan juga dengan bluetooth speaker dari Bose dan dia akan connect langsung. Jadi kayak dua-duanya memutar lagu yang kalian inginkan. Jadi enaknya kita bisa lebih hemat. Kita nggak perlu jual lagi si soundbar 300 ini. Kalau dijual itu bekasnya pasti kita rugi gitu. Jadi kalau misalkan kalian merasa suaranya kurang imersif, tambahin aja aksesorisnya karena dia punya fitur ekosistemnya Bose tadi. Dan ngomongin soal ekosistemnya Bose soundbar 300 ini paling cocok kalau dikoneksikan atau dikombokan dengan bass modul yang ada di belakang saya ini. Yang namanya adalah bass modul 500 yang kebetulan sama Bose juga dikirimi juga. Jadi saya bisa ngasih rekomendasi kalau misalkan kalian bener-bener punya budget dan pengen suaranya lebih imersif, combo paling enak adalah bass modul 500 ini. Kemudian fitur yang ketiga tentu aja adalah desainnya yang sleek, compact, dan juga elegan banget. Dengan dimensi panjangnya itu 69,6 cm, lebarnya 10,5 cm, dan ketebalannya hanya 5,6 cm. Dan dengan
Dengan ukurannya yang compact banget ini, kalau dipasang di TV saya yang kebetulan dimensinya itu 50 inch, masih cukup-cukup aja. Dan kayaknya kalau misalkan 43 inch juga masih cukup. Dan karena ketebalannya hanya 5,6 cm, nggak menutupi sensor remote yang ada di TV saya. Kemudian kalau dari segi desain, saya pribadi suka banget ya. Desain itu emang selera orang masing-masing. Tapi coba kalian tulis di kolom komentar, kalian suka nggak sama desainnya. Desainnya ini menurut saya simple banget, still dengan logo Bose yang kecil aja di tengah, nggak ada gimmick apapun. Bahkan untuk indikator lampu ketika kita mencet tombol remote-nya ada di sela-sela casing bagian atas dan juga grill speakernya. Jadi benar-benar simple, elegan, ciri khasnya Bose banget lah, premium. Terus di bagian atasnya juga ada tombol action dan juga tombol mute yang kayak sensor TWS, jadi nggak perlu ditekan. Cukup di touch aja dia sudah terregister. Kemudian fitur yang keempat adalah mudahnya konektivitasnya. Jadi pertama karena dia soundbar, kita bahas dulu untuk konektivitasnya dengan TV. Untuk mengkoneksikannya dengan TV kita disediakan dua input. Jadi pertama ada optical in dan juga HDMI ARC. Nah kalau saran saya kalau kalian pengen suaranya lebih enak ya pakai optical in. Cuman nggak semua TV itu memiliki input optical in. Jadi kalian bisa pakai HDMI ARC-nya. Sayangnya di dalam paket pembeliannya kita tidak mendapatkan HDMI-nya. Jadi kalau misalkan TV kalian tidak ada optical in-nya, ya harus beli kabel HDMI lagi. Kemudian untuk port lainnya ada input power, kemudian ada port IR dan juga ada port bus. Nah, port bus ini untuk mengkoneksikan dengan base modul 500 yang ada di belakang saya ini. Cuman sebenarnya dia udah bisa pakai fitur WiFi tanpa kabel dengan smart ekosistemnya Bose tadi. Kemudian juga ada input micro USB yang tulisannya di sini service. Nah, kalau ini adalah untuk pihak Bose, kalau misalkan suatu saat speakernya rusak, mereka akan mencolokkannya, mungkin dengan komputasi mereka akan dicolokkan dan akan dibenerin. Kemudian selain bisa dikoneksikan dengan TV karena namanya adalah smart soundbar, jadi ada kata smart di soundbarnya ya. Jadi dia juga bisa berfungsi sebagai Bluetooth speaker. Jadi kalau misalkan suatu saat mungkin TV kalian rusak atau kalian cuman pengen dengerin lagu aja deh, nggak pengen dengan visualnya, nggak perlu nyalain TV, kalian bisa menggunakan smart soundbar ini untuk Bluetooth speaker aja dengan cara ya dikoneksikan dengan Bluetooth, bisa dengan AirPlay untuk Apple dan juga bisa Spotify Connect. Selain itu, Bose Smart Soundbar 300 ini juga sudah built-in dengan dua voice assistant. Nggak satu loh ya, dua, Alexa. Dan yang kedua adalah Google Voice Assistant. Oh iya, saya hampir lupa ya, kalau di dalam paket pembeliannya itu juga ada remote yang kalau secara desain ngikutin desainnya soundbarnya ya, sleek, ukurannya mini, compact. Mungkin beberapa orang akan suka, cuman kalau saya pribadi nggak suka dengan remote-nya. Bukan karena desainnya, bukan karena apa, karena dia terlalu kecil dan saya orangnya teledor banget. Dan mungkin 1 atau 2 bulan lagi biasanya dia akan hilang. Nah kalau hilang gimana dong? Tenang aja, namanya kan smart soundbar ya. Jadi dia juga memiliki aplikasi dan dengan aplikasi ini kita bisa mengakses hampir keseluruhan dari akses-akses yang ada di remote ini. Dan nama aplikasinya adalah Bose Music yang bisa kalian download di App Store atau di Play Store. Kalau untuk setup aplikasi Bose Music dan juga Smart Soundbar 300-nya pertama kali, jujur menurut saya gampang banget. Kita tinggal pencet aja di tombol remote-nya icon mode dan juga musik secara bersamaan sampai indikator lampunya menyala warna orange. Kemudian udah gitu aja dan dia akan nyari-nyari sendiri di aplikasinya. Nah, di aplikasinya ini kita bisa setting untuk dialog sound-nya tadi mau di on atau di off kan. Kalau lagi streaming Netflix ya di on, kalau lagi enggak ya di off aja. Kemudian kita bisa atur bass, treble dan juga center channel untuk sound-nya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada settingan preset wall mount equalizer. Jadi kalau misalkan setup kalian itu mounting di tembok ya, nggak pakai di meja, kalian juga bisa memilih preset wall equalizer tadi biar suaranya itu disesuaikan gitulah. Terus juga ada tune in di mana kita bisa koneksikan Spotify Connect, Apple AirPlay, bahkan ada radio juga. Dan masih banyak fitur yang ada di aplikasi Bose Music, mulai dari optical wake up, kemudian power sync, dan masih banyak lagi. Jadi kalau misalkan saya bahas di sini satu persatu, durasinya bakal panjang. Mungkin besok selesainya videonya. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Bose Smart Soundbar 300 atau Bose Smart Soundbar 300 kali ini. Dan kesimpulannya buat kalian yang mungkin memang cari audio entertainment ya, sebuah soundbar yang
di setup kalian itu bisa terlihat simple, elegan, dan sleek, Bose Smart Soundbar 300 ini bisa menjadi referensi yang menarik karena dia bisa dikoneksikan dengan WiFi dengan bus modul 500-nya ini. Jadi benar-benar secara cable management bisa terlihat rapi. Kemudian kalau untuk harganya, Bose Smart Soundbar 300 yang diklaim Bose di websitenya adalah kelas mid-range. Masih mid-range ya, masih ada 500 dan juga soundbar 700. Di kelas mid-range-nya ini dibanderol dengan harga 7,9 juta rupiah. Dan untuk bus modul 500-nya ini 7.490.000 rupiah. Mahal memang ya. Yang segmennya emang udah premium, udah top tier lah kalau brandnya Bose ini udah high end. Dan untuk orang-orang yang memang mengerti audio, menurut saya ya pasti paham lah. Apalagi kelebihannya juga banyak banget, bukan hanya sekedar soundbar tapi dia smart soundbar. Contohnya seperti konektivitasnya yang lengkap. Selain digunakan untuk TV, bisa jadi Bluetooth speaker, bisa connect dengan WiFi dengan bus modulnya, bisa connect dengan ekosistemnya Bose, bisa connect dengan Apple AirPlay, Spotify Connect. Dan dulu kalau misalkan kita pengen output suara dari speaker yang enak banget, kita butuh speaker yang gede-gede gitu ya. Tapi sekarang dengan soundbar yang sekecil ini, output suaranya bisa enak banget. Jadi apapun memang kalau misalkan diperkecil dengan performa yang besar, memang biasanya mahal. Dan menurut saya memang tetap mahal ya, 7,9 juta dengan ini 7.490.000. Tapi nggak usah khawatir karena Bose lagi ada promo yang cashbacknya itu sampai 1.530.000 rupiah dengan memasukkan kode voucher Bose XDKID. Nanti editor tolong di super text ya di sini, kayak gitu. Dan untuk informasi lengkapnya kalian bisa langsung baca di kolom deskripsi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.